Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wulandari dengan NIM 21422033. Di sini saya dari Prodi atau Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya akan menjelaskan sebuah kisah inspiratif dari seorang pemuda, yaitu Ghanim Al-Muftah, berjuang keras dengan keterbatasan. Jangan skip karena ini merupakan sebuah kisah inspiratif yang sangat menginspirasi banyak orang. Sosok Ghanim Al-Muftah menjadi terkenal dan banyak yang memberi perhatian lebih kepadanya usai menjadi duta Piala Dunia 2022 Qatar dan membawa spirit Al-Quran ke wajah dunia. Sosok YouTuber penyandang disabilitas asal Qatar bernama Ghanim Al-Muftah mencuri perhatian di pembukaan atau opening ceremony Piala Dunia 2022. Saat itu, Ghanim Al-Muftah berbicara dengan aktor kawakan asal Amerika Serikat, Morgan Freeman. Bagaimana bisa? Sangat banyak negara, bahasa, dan juga budaya yang datang bersama jika hanya ada satu cara yang diterima, ujar Morgan Freeman melempar pertanyaan kepada Ghanim. Ghanim Al-Muftah lantas membacakan sebuah surah dari kitab suci Al-Quran. Lalu Ghanim mencoba mengartikan surat dari ayat suci Al-Quran tersebut kepada Morgan Freeman. Kami percaya bahwa kami tersebar di bumi ini dengan berbagai suku, bangsa. Jadi kami bisa belajar satu sama lain, ucap Ghanim. Saya dapat melihatnya karena apa yang mempersatukan kita di sini jauh lebih besar dari apa yang memisahkan kita, kata Ghanim menambahkan. Tentunya kehadiran Ghanim Al-Muftah di opening ceremony Piala Dunia 2020 Qatar itu memunculkan pertanyaan soal asal-usulnya. Sosok berusia 20 tahun itu menderita caudal regression syndrome atau CRS, suatu kondisi genetik langka. Berdasarkan laporan Daily Mail, situasi itu membuat Ghanim Al-Muftah dilahirkan tanpa bagian bawah tubuhnya. Kondisi fisiknya bukan menjadi penghambat untuknya tampil bersama artis Hollywood Morgan Freeman saat pembukaan Piala Dunia 2022 Qatar. Orang tua Ghanim, yaitu Muhammad Al-Muftah dan Eman Ahmad, pun harus membuat keputusan besar setelah mengetahui kondisi sang anak. Ya, saat itu Muhammad Al-Muftah dan Eman Ahmad mempunyai dua pilihan, yaitu melanjutkan kehamilan atau melakukan aborsi. Keduanya akhirnya memutuskan untuk melahirkan Ghanim bersama dengan saudara kembarnya Ahmad pada Mei 2002. Sejak saat itu, Ghanim menjadi pribadi yang luar biasa. Ia terus-menerus menginspirasi banyak orang berkat kegigihannya menjalani kehidupan. Betapa tidak, Ghanim tidak pernah pasrah dengan kondisinya. Pria dengan berkebangsaan Qatar itu mampu melakukan hal-hal yang sulit dilakukan. Kisah hidup Ghanim kemudian banyak menginspirasi kehidupan orang. Setiap tahun, Ghanim menerima perawatan ahli bedah di Eropa. Dalam laman pribadinya, Ghanim Al-Muftah diceritakan bahwa banyak orang yang meminta ibu Ghanim untuk menggugurkan kandungannya setelah mengetahui kondisi Ghanim. Namun, sang ibu memutuskan untuk melanjutkan kehamilannya dan berjanji akan selalu ada untuk anaknya. Saya akan menjadi kaki kirinya dan suaminya akan menjadi kaki kanannya, kata ibu Ghanim. Ketika tumbuh besar, Ghanim merasa sulit untuk bersekolah karena kerap menerima ejekan dan perundungan dari teman-teman sekelasnya. Salah satu kisah inspirasi yang terkenal yakni ketika Ghanim memutuskan untuk tidak terlalu sering menggunakan kursi roda. Ia bersikeras untuk menggunakan tangannya karena ia berprinsip bahwa ia akan melakukan segala hal
dengan apa yang telah dianugerahi oleh Tuhan. Kesuksesan Ghanim saat ini tidak lepas dari peran orang tuanya yang terus memberikan dukungan positif agar ia menjalani kehidupan normal di luar batas ketidakmampuannya. Dalam keadaan keterbatasan fisik, Ghanim bahkan pernah mendaki Gunung Syams yang merupakan gunung tertinggi di Teluk Arab. Tidak hanya sampai di situ, Ghanim juga menekuni sejumlah olahraga lainnya. Olahraga renang, selam scuba, sepak bola, hiking, dan skateboard. Tak hanya aktif dalam kegiatan olahraga, Ghanim juga mempunyai kepiawaian dalam dunia bisnis. Ia mencatatkan namanya sebagai pengusaha termuda Qatar dengan mendirikan Garissa Ice Cream. Jadi usaha Ghanim tersebut bahkan sudah mempunyai 6 cabang dan mempekerjakan 60 karyawan. Selain itu, Ghanim juga berhati mulia. Dia membangun asosiasi Ghanim dengan bantuan keluarga dengan memberikan bantuan kursi roda kepada orang yang membutuhkan. Saya peduli kepada orang lain. Saya menganggapnya sebagai tugas kemanusiaan dan moral, ucap Ghanim dalam kejuaraan atletik Paralimpiade Dunia di Doha 2015. Dari kisah inspiratif ini, kita bisa mengambil hikmahnya, yaitu kita harus tetap bersyukur dan keadaan yang kita miliki saat ini. Jangan pernah mengeluh, tetap semangat. Kita bisa lihat seorang Ghanim yang mempunyai keterbatasan pada fisik saja, bahkan bisa menginspirasi banyak orang atas prestasi yang ia miliki, bahkan sampai duta Piala Dunia. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan di dunia ini. Dengan niat yang kuat dan selalu menerima setiap ketetapan yang Allah beri, maka Allah akan mudahkan jalannya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.